Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabatku semuanya, selamat tahun baru ya, karena ini tahun ini saya baru kembali membuat konten. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu semuanya saya buat konten itu di tahun 2021, dan ini adalah perdana tahun 2022 ya. Saya sekarang emang jarang upload gitu karena kesibukan dan juga aktivitas yang lainnya, sering overtime gitu kan, jadi jarang-jarang gitu kan. Jadi yang penting tiap minggunya ada ya, saya usahakan akan selalu ada gitu. Nah baiklah, sekarang saya akan membahas tentang request dari sahabat tercinta, yang berjudul tahu tentang ilmu agama, rajin ngaji, rajin ibadah, namun akhlaknya tidak dijaga. Jadi masih iri hati, level tinggi kepada sesama teman mungkin ya, atau kepada sesama manusia, atau kepada orang lain gitu. Tapi saya mohon maaf, jadi saya perlu mengingatkan kembali bahwa video ini saya buat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran di dalamnya serta mau mengambil manfaat untuk kita berbenah dan bertumbuh dan berkembang setiap harinya ya, terutama untuk penyucian jiwa kita, karena ini adalah tentang batinia. Jadi walaupun ini request, tapi saya tetap untuk bahan pelajaran kita juga, untuk bahan renungan kita semua ya. Nah, jadi gini ya, kalau misalkan kita tahu tentang ilmu agama, kita belajar setiap hari, kita ngaji gitu kan, kita beribadah, namun penyakit hati itu tidak kita obati. Nah, jadi saya akan mengingatkan di sini bahwa setinggi apapun ilmu agama, kalau tidak dibarengi dengan spiritualitas atau batinia atau ilmu tasawuf ya yang paling tinggi gitu kan, jadi hati itu ya hati gitu, syariat ya syariat gitu, jadi nggak nyambung. Jadi antara logika, perkataan atau ucapan dengan pikiran dan hati itu tidak sinkron gitu loh, tidak ada penyatuan gitu kan. Nah, jadi di sini saya akan membahas dalam dua sudut pandang yang berbeda ya. Artinya kita tidak hanya membahas melulu tentang menilai orang itu, namun bagaimana cara kita juga menghadapinya gitu. Jadi perlu diketahui bahwa iri hati itu bukan penyakit hati ya. Maksudnya iri itu bukan penyakit hati. Tidak terpuji juga tidak tercela. Namun iri hati ini jika tidak kita sembuhkan atau tidak kita hilangkan, akan merambat menjadi dengki gitu. Jadi perlu bisa membedakan antara iri-iri dengan dengki. Yang disebut dengan iri itu kan ingin sama dengan orang lain gitu kan. Jadi misalkan si A beli ini, saya juga ingin beli. Si A belajar ilmu ini, saya juga ingin belajar. Jadi iri itu ada dua, iri positif dan iri negatif. Nah, kalau iri positif ya itu bagus karena kita ingin sama dengan orang-orang yang memiliki kepribadian yang bagus, atau orang yang sukses, atau misalkan berilmu tinggi, berakhlak baik. Nah, kita itu iri hati kepada mereka itu adalah iri yang positif. Namun yang bahaya ini adalah iri yang negatif. Jadi ada orang beli ini, orang punya ini,
kita ingin-ingin. Nah, pada saat kita menginginkan hal yang sama dengan orang lain, tapi kita tidak terpenuhi gitu keinginan itu. Nah, sehingga menyebabkan kedengkian kepada seseorang. Nah, inilah yang bahaya, yang disebut penyakit hati ini adalah kedengkian ya. Jadi iri hati level tinggi itu adalah dengki. Jadi dengki itu adalah ingin mematikan kenikmatan atau kesenangan yang Allah berikan kepada orang lain gitu. Jadi suka nyinyir gitu kan, orang lain beli ini, punya ini, mencapai ini gitu, dia sibuk sempit dadanya, sesak gitu karena keberhasilan atau kesuksesan orang lain gitu. Jadi susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Itu adalah kata populer dari dengki ya. Ini dengki itu adalah dalam hadisnya memakan semua kebaikan ya, sebagaimana api melahap habis kayu bakar gitu. Dan itu merupakan suatu penyakit hati. Jadi solusinya, jika masih ada di dalam hati memiliki sifat seperti itu, alangkah baiknya untuk penyucian jiwa, untuk terapi jiwa. Jadi menyembuhkan penyakit-penyakit batin dengan ibadah-ibadah lahir. Jadi kita harus bisa menerima kenyataan, harus bisa ikhlas, harus bisa legowo gitu kan, tawakal gitu. Jadi itu merupakan ibadah-ibadah batin untuk menghajar penyakit-penyakit batin. Dan iri dengki, iri hati gitu kan, benci, dendam gitu kan, terus ria, ujub, sum'ah, sombong, takabur, poma gitu. Nah, itu adalah merupakan penyakit-penyakit hati. Dan kita imbangi, kita sembuhkan dengan dengan ibadah-ibadah batin, yaitu seperti ikhlas, sabar, syukur, qanaah, tawakal, waro, tawadu gitu kan. Nah, sehingga kita itu ikut senang dengan kesenangan orang lain, ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Jadi harus bisa menerima kenyataan bahwa memang rezeki kita itu berbeda dengan orang lain, dan pencapaian ataupun achievement terhadap sesuatu juga antara si A dan si B atau si C, semua orang itu berbeda-beda gitu. Jadi belajarlah menerima kenyataan bahwa memang semua manusia ditakdirkan dengan nasib dan perjalanan hidup yang berbeda-beda. Jadi kalau kita sadar bagian kita menerima bagian kita sadar apapun yang Allah berikan, ya itulah yang terbaik untuk kita. Insya Allah tidak akan iri dengki kepada orang lain, bahkan kita ikut senang dan ikut bahagia dengan keberhasilan mereka gitu. Nah, itu untuk yang masih memiliki penyakit hati iri atau dengki ya, irinya yang akut gitu sehingga menyebabkan kedengkian. Nah, yang kedua adalah bagaimana caranya kita menghadapi orang yang seperti itu. Yang pertama, umbar, abaikan, biarkan, artinya jangan digubris, jangan dilayanin gitu kan, sehingga tidak menimbulkan pertengkaran. Dan yang kedua, kita harus memiliki jiwa yang tawadu, artinya kita harus selalu memandang kebaikan orang lain itu ya lebih baik dari kita. Walaupun orang itu memiliki penyakit hati, tetap dalam hati kita memandang, oh dia itu lebih berilmu dari saya, tentu lebih banyak ilmunya, karena ilmu itu lebih utama daripada amal. Masalah dia beramal seperti itu urusan dirinya. Yang penting jangan sampai kita memandang orang lain yang berpenyakit hati, kita ikut-ikut juga punya penyakit hati karena memandang rendah orang lain. Nah, jadi itu sama-sama bahaya. Jadi sama-sama berpenyakit hati akhirnya ya. Jadi intinya kita memandang orang lain itu selalu lebih baik dari kita, namun dalam hati. Tapi secara dohir kita jangan ikut-ikutan dan juga jangan ikut maido gitu, karena memang Allah berikan dia penyakit hati juga itu untuk perjuangannya menyembuhkan penyakit hatinya gitu, karena tidak ada yang bisa merubah orang lain kecuali dirinya sendiri gitu. Jadi intinya kita tetap tawadu dalam hati kita, memandang orang lain lebih baik dari diri kita. Jangan sampai karena iri hati atau dengki yang kita pandang itu menyebabkan penyakit hati di dalam hati kita. Jadi intinya berarti sama-sama
berpenyakit dong kalau kayak gitu, ya kan? Nah, jadi sebaiknya orang seperti itu tuh kita doakan juga semoga mendapatkan hidayah dan semoga bertobat gitu kan, dan bisa menyembuhkan penyakit batin yang ada di dalam hatinya gitu. Atau kita beri contoh kalau misalkan sedang ngobrol, sedang bertemu gitu kan, kita beri contoh aja, beri contoh misalkan tiba-tiba dia lagi nyinyir atau lagi ngegosipin orang atau sedang membenci seseorang dengan ungkapan mulutnya gitu kan, ya kita beri contoh, alhamdulillah ya berhasil gitu, alhamdulillah ya orang itu seperti itu gitu, sehingga nanti akan akan timbul energi positif dari dalam jiwa kita ke orang itu, sehingga oh kok dia mengucapkan ya alhamdulillah gitu, sedangkan saya kok sibuk membencinya gitu. Jadi insya Allah akan ada kesadaran gitu, apalagi kalau orang yang berilmu itu sebenarnya lebih mudah menerima nasihat ya kalau tidak berpenyakit di dalam hatinya gitu. Oke, baik. Semoga bisa difahami ya. Jadi intinya penyakit hati apapun perlu kita sembuhkan, dan bagaimanapun orang lain itu berpenyakit hati, kita tetap memandang atau respect kepada orang lain itu, bahwa mereka itu lebih baik daripada diri kita, sehingga tidak menimbulkan kesombongan di dalam jiwa kita. Oke. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat lahir batin.